Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UTS manajemen operasi. Soal yang pertama itu soalnya sebuah perusahaan kabel sedang menganalisis lokasi kantor untuk melatih perakitan, percobaan, dan pengelolaan di training center lokal. CEO perusahaan telah menentukan faktor, bobot, dan nilai dari masing-masing lokasi. Di soal itu ada keterangannya, ganti nilai X dengan angka terakhir NPM masing-masing. Nah, yang pertanyaan yang A itu lokasi mana yang sebaiknya dipilih perusahaan, dan yang B itu apakah pemilihan lokasi akan sama jika bobot biaya operasi dan biaya tenaga kerja ditukar. Untuk menjawabnya, yang pertama kita tulis lagi aja tabelnya kayak di soal. Terus untuk ngitungnya perhitungannya itu kita tulis lagi si faktor-faktornya. Terus ini di sini angkanya udah berubah. Nah, kok bisa berubah sih? Dari mana dapat hasil ini? Kayak misalkan ya di akron ada 13,5, 9,5, 24, 9, 18, dan 7,5. Terus juga biloksi ada 12, 7,5, 25,5, 12, 15, dan 8. Sama Carthay juga Denver. Nah, angka-angka ini tuh didapetin dari si skor yang masing-masing lokasi. Pertama misalkan yang akron ini, skornya ini kan 90, 95, 80, 60, 90, dan 75. Biar dapat hasil kayak gini itu dari 90 ini dikali 0,15 hasilnya 13,5, 95 dikali 0,10 hasilnya 9,5, dan terus ke bawahnya juga sama kayak gitu. Udah didapetin nilainya semuanya, langsung dijumlahin aja, terus dapat deh hasilnya 81,5. Untuk biloksi, Carthay sama Denver juga sama perhitungannya itu dari skor ini yang biloksi 80, 75, 85, 80, 75, dan 80 ini dikali sama si bobotnya masing-masing satu-satu ya. 80 dikali 0,15 hasilnya 12, dan seterusnya. Yang Carthay juga sama, 90 dikali 0,15 hasilnya 13,5, dan udah semua dapat nilainya, dijumlah-jumlahin aja hasilnya dapat segini. Nah, udah dapat kayak gini, langsung jawab untuk yang A ini. Lokasi yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan yaitu yang hasil yaitu paling besar. Nah, hasil dari penjumlahan yang tadi itu yang paling besar itu ada di Carthay dengan hasil 87,5. Jadi, lokasi yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan yaitu terletak di Carthay dengan hasil weight score tertinggi yaitu 87,5. Nah, yang B ini yang terjadi ketika biaya operasi dan biaya tenaga kerjanya ditukar, sebenarnya cara perhitungannya itu sama aja, cuman si bobotnya tadi itu ditukar aja. Yang tadinya si biaya operasi itu weight-nya 0,30 diganti sama 0,510 ini dari biaya tenaga kerja. Nih, dari ini. Tuh, dari soalnya biaya operasi itu bobotnya 0,30. Biaya tenaga kerja itu bobotnya 0,10. Tinggal ditukar aja, 0,10 pindah ke atas, 0,30 pindah ke bawah. Untuk cara pengerjaannya itu sama aja. Yang tadi skor masing-masing lokasi kayak akron, biloksi, Carthay, Denver ini dikali sama si bobotnya. Nah, yang ini yang 90, 95, 80, 60, 90, 75 ini dikali bobot lagi yang ini.
Cuman bedanya yang tadi biaya operasinya 0,30 sekarang jadi 0,10, dan biaya tenaga kerjanya yang tadinya 0,10 jadi 0,30, dikali-kali aja sih skornya, dikali bobot, hasilnya dapat segini, dari segini juga. Udah hitung si skornya yang ini, langsung dijumlahin lagi aja. Terus yang terjadi kalau biaya tenaga kerja sama biaya operasi ditukar, kita lihat lagi aja nih hasilnya yang paling besarnya itu yang mana. Kalau di sini yang paling besarnya itu 85,5. Berarti kesimpulannya, jika bobot biaya operasi dan biaya tenaga kerja ditukar, hasilnya tetap sama. Lokasi yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan yaitu Carthage dengan wage score 85,5. Selanjutnya nomor 2, di sini Lalapoto merupakan perusahaan fotografi yang melayani berbagai macam proyek fotografi seperti wedding foto, birthday foto, dan lain-lain. Berikut ini adalah data demand untuk proyek selama bulan Juni sampai Oktober 2020. Dengan aktual demand bulan Juni 45, aktual demand Juli 5x, aktual demand bulan Agustus 48, aktual demand September 56, dan aktual demand bulan Oktober yaitu 58. Gunakan metode weighted moving average 3 bulan periode dengan bobot 0,5, 0,3, dan 0,2. Berapa jumlah proyek Lalapoto yang akan diterima pada periode selanjutnya? Hitung error MAD, MSE, dan MAPE. Cara jawabnya, pertama kalian buat dulu tabel seperti ini dan tulis ulang aktual demand dan bulannya. Setelah itu kita mencari weighted moving average-nya dengan rumus sigma bobot untuk periode N dikali dengan demand in periode N dibagi dengan sigma bobot. Karena ini tuh 3 bulan, karena ini adalah disuruhnya itu 3 bulan periode, maka kita menghitungnya untuk bulan September dan untuk bulan selanjutnya. Caranya yang pertama ini untuk mencari weighted moving average September yaitu bobot dikali dengan 48. 48 ini adalah aktual demand dari bulan Agustus. Lalu ditambah 0,3 dikali 50 aktual demand dari bulan Juli dan 0,2 dikali dengan 45 aktual demand dari bulan Juni. Urutannya harus dimulai dari bulan sebelum dari yang kita hitung. Karena ini yang kita hitung bulan September, maka kita mulainya dari bulan Agustus untuk perkaliannya. Setelah dikalikan, kita jumlahkan lalu bagi satu ini tuh didapat dari sigma bobot. Sigma bobotnya itu 0,5 ditambah 0,3 ditambah 0,2, hasilnya sama dengan 1. Jadi setelah dijumlahkan dan dibagi, hasilnya ada 48. Lalu kita tulis di tabel di sini. Setelah itu untuk bulan Oktober caranya sama kayak tadi, cuman di sini bedanya kita tuh mulainya dari bulan September, menghitung awalnya tuh jadi bobot dikali dengan aktual demand bulan September, lalu ditambah 0,3 kali aktual demand bulan Agustus dan ditambah 0,2 dikali 50 yaitu aktual demand dari bulan Juli. Setelah ditambahkan lalu dibagi, hasilnya menjadi 52,4. Lalu kita tulis di sini. Nah, udah selesai kita menghitung weighted moving average. Selanjutnya kita jadi jumlah proyek yang akan diterima oleh Lalapoto pada periode selanjutnya adalah pada bulan September 48 dan bulan Oktober 52,4. Lalu menghitung error MAD. Error MAD ini cara menghitungnya adalah dengan rumus sigma absolute aktual dikurangi forecast dibagi dengan N. Absolute MAD itu singkatan dari mean absolute deviation. Jadi
dulu untuk mencari absolute deviation-nya itu tadi aktual dikurangi forecast. Aktualnya itu yang ini, aktual demand-nya itu 56 dikurangi dengan 48 hasilnya 8, dan 58 dikurangi 52,4 hasilnya 5,6. Di sini tuh angkanya adalah absolut, artinya walaupun hasil pengurangan ini tuh negatif, dia tetap ditulisnya adalah positif. Setelah kita cari tahu absolute deviation-nya, kita masukkan ke rumus. Caranya 8 ditambah 5,6 yaitu 13,6 dibagi dengan 2. N itu adalah banyaknya data. Karena ini datanya ada 2, maka 13,6 dibagi dengan 2 sama dengan 6,8. Setelah selesai menghitung error MAD, selanjutnya adalah error MSE. Error MSE adalah singkatan dari mean squared error. Untuk rumusnya itu sigma dikali forecast error pangkat 2 dibagi dengan n. Forecast error ini tuh cara nyarinya itu sama kayak tadi, actual demand dikurangi dengan forecast. Jadi 56 dikurangi 48 hasilnya adalah 8. Lalu kita pangkatkan menjadi 8 pangkat 2 sama dengan 64. Lalu untuk bulan Oktober 58 dikurangi 52,4 hasilnya 50,6. Kita pangkatkan menjadi 31,36. Setelah itu kita jumlahkan 64 ditambah 31,36 dibagi dengan banyaknya data yaitu 2 sama dengan 47,68. Jadi error MSE-nya adalah 47,68. Error selanjutnya yaitu MAPE. MAPE ini adalah singkatan dari mean absolute percent error. Cara menghitungnya rumusnya sigma 100 absolute aktual I dikurangi forecast I dibagi dengan aktual I dibagi lagi dengan banyaknya data. Cara menghitungnya sama seperti tadi. Jadi 100 dikali dengan error dibagi dengan aktual. Errornya tadi kan 8, jadi 100 kali 8 dibagi 56. 56 itu dari aktual demand ini bulan September sama dengan 14,29%. Lalu 100 dikali dengan 5,6 yaitu errornya itu dari 58 dikurangi 52,4 dikali dengan aktual demand. Aktual demand bulan Oktober adalah 58. Jadi 100 dikali 5,6 dibagi 58 yaitu 9,66%. Setelah diketahui, kita lalu menjumlahkannya dan membaginya dengan seluruh data yang ada. 14,29% ditambah 9,66% sama dengan 23,95% dibagi 2 sama dengan 11,98% atau 12%. Jadi error mean absolute percent error. Jadi mean absolute percent errornya adalah 12%. Selanjutnya untuk nomor 3 yaitu ini di soalnya itu nomor 3 itu X-Bike Company ingin memasarkan sepeda teknologi baru dengan mempertimbangkan 3 pilihan, yaitu memperbaiki peralatan lama dengan biaya $800, membuat modifikasi dengan biaya $1.100, atau membeli peralatan baru dengan biaya $1.850. Jika perusahaan memilih memperbaiki peralatan lama, biaya material dan tenaga kerja adalah $1,10 per sepeda. Jika memilih membeli peralatan baru, biaya variabel diperkirakan $0,40. Jika memilih membuat modifikasi,
biaya material dan tenaga kerjanya $0,70 per sepeda. Nah, untuk cara hitungnya yaitu yang pertama kita tulis dulu 3 pilihan tersebut, disusun kayak gini: memperbaiki peralatan lama, membuat modifikasi, membeli peralatan baru. Biaya-biayanya kita pindahin juga sama biaya-biaya materialnya. Yang pertama, kita hitung dulu memperbaiki peralatan lama sama membuat modifikasi. Nih, kayak di sini rumusnya itu kayak gini. 800 ditambah 1,10x. Karena 800 ini dari memperbaiki peralatan lama ditambah yang ini sama dengan 1100 dapatnya dari sini ditambah 0,70 dapatnya dari sini. Terus dihitung, nah 0,4x. 0,4x itu didapat dari 1,10 dikurangi 0,70 jadi 0,4x. Terus sama dengan 1100 ini dikurangi 800 ini. Ini tuh dipindah ruasin. Jadi kalau dipindah ruasin itu jadi berubah tanda. Yang ini asalnya positif, dipindah ruaskan jadi negatif. Jadi 1100 dikurangi 800. Hasilnya 0,4x sama dengan 300. X sama dengan 750. 750 itu dapat dari 300 dibagi 0,4. Hasilnya 750. Yang kedua, kita hitung membuat modifikasi dan membeli peralatan baru. Sama kayak tadi, kita masukin yang membuat modifikasi baru ini 1100 dapatnya dari sini ditambah 0,70 sama dengan 1850 ditambah 0,40x. Hasilnya 0,3x sama dengan 1850 dikurangi 1100. Hasilnya 0,3x sama dengan 750. X sama dengan 2500. Pertanyaannya yang A itu alternatif mana yang sebaiknya dipilih jika perusahaan dapat menjual lebih dari 3.000 sepeda. Nah, yaitu dengan memilih membeli peralatan baru. Nah, hasilnya tuh kan yang ini ya, yang peralatan baru tuh 2.500. Karena 2.500 ini mendekati ke 3.000, jadi kita pilih opsi yang membeli peralatan baru. Untuk yang B-nya, alternatif yang sebaiknya dipilih jika penjualan di antara 1.000 sampai 2.000 sepeda yaitu memilih membuat modifikasi. Ini nih hasilnya yang modifikasi. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau ada yang keliru atau salah. Yang selanjutnya ini nomor 4. Di soal itu Mark sedang menganalisis lokasi terbaik untuk membuka usaha barunya di sebuah area bisnis. Ada 8 distrik yang menjadi pertimbangan Mark dalam membuat keputusan. Di soal itu juga ada keterangan lagi ya, ganti nilai X-nya dengan angka terakhir NPM masing-masing. Nih, sebelumnya kita tulis lagi aja si tabelnya ini. Ada distrik A, B, C, D, E, F, sampai H. Terus ini ada titik koordinat dan ada beberapa permintaannya juga. Ini tuh yang sebelah kiri titik koordinat X, yang kanannya ini untuk Y. Kita cari titik koordinatnya itu caranya yang X dulu itu ini rumusnya tuh kayak gini, 165 kali 15. Jadi si yang X ini yang sebelah kiri dikaliin permintaan jadi 165 dikali 15, 45 dikali 11 dan seterusnya. Dibagi permintaannya itu yang ini dari 15 sampai 17. Tambahin terus ini ditambah-tambah, hasilnya jadi 12.046 dibagi 101. Hasilnya 119,26 kayak gitu. Nah, untuk yang Y juga sama, kita kaliin lagi yang sebelah kanannya
115 dikali 15, 122 dikali 11, dan seterusnya. Kayak gini. Dibagi si permintaannya itu hasilnya 12.284 dibagi 101 sama dengan 121,62. Nah, berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka titik koordinat yang sebaiknya dipilih yaitu XY dengan hasil 119,26 dan 121,62. Nah, untuk yang B-nya itu yang harus diperhatikan dalam memilih lokasi usaha di area tersebut yaitu dengan memperhatikan, apa kalau lokasi yang tadi kita pilih itu tuh terdapat lahan yang kosong ataukah lahan tersebut layak gak sih untuk ditempati. Kayak gitu. Selanjutnya untuk nomor 5 soalnya yaitu Happy Ink memproduksi board game dalam 6 tahapan. Permintaan produknya 4.000 unit untuk setiap 40 jam kerja. Di sini di tabel terlihat ada 6 tugas yaitu A, B, C sampai F dan predesornya ini, dan ada performance time-nya dalam satuannya second atau detik. Cara jawabnya, pertanyaan pertamanya itu adalah gambarkan diagram precedence. Cara menggambarnya adalah kita melihatnya dari tabel ini, dari tabel tax dan predecessor. Nah, cara bacanya itu sebelum tax A itu tidak ada tax apapun atau langkah apapun. Jadi A ini adalah langkah startnya atau langkah mulainya. Nah, seperti ini kan dituliskan ya, A itu adalah langkah mulainya. Lalu selanjutnya tax B. Tax B itu bisa dikerjakan apabila tax A itu selesai, dan sama dengan tax C dan D. B, C, D ini bisa dikerjakan apabila tax A ini sudah selesai. Maka tax A ini menghasilkan B, C, D. Jadi setelah tax A itu kita lanjut ke proses tax B, tax C, dan tax D. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tax E. Tax E ini bisa dikerjakan apabila B dan C, tax B dan C itu sudah selesai. Maka dari itu setelah tax B dan C itu ada panah ke tax E. Untuk tax F itu bisa dikerjakan apabila tax D dan tax E selesai. Makanya di sini ada panah ke F itu dari tax D dan E. Jadi setelah tax D dan E itu akan dilanjutkan ke tax F. Setelah kalian buat langkah seperti ini, jangan lupa juga tuliskan performance time-nya di atas tax-nya. Seperti ini, A 20, B 30 second, C 15 second, D 15 second, dan E 10 second, F 30 second. Setelah itu lanjut ke B. B itu kita disuruh mencari berapa cycle time dari pekerjaan ini. Cycle time itu adalah berapa waktu itu satu unit itu butuh berapa detik gitu untuk didapatkan produknya. Caranya itu cycle time sama dengan production time available per day dibagi unit yang tersedia per hari. Nah, karena ini satuannya itu second ya, jadi ini harus benar-benar kita perhatiin di soalnya itu. Di sini terteranya itu 4.000 unit untuk setiap 40 jam kerja. Jadi kita harus tahu dulu 40 jam ini tuh berapa detik. 40 jam itu sama dengan 144.000 detik. Setelah diketahui berapa 40 jam itu berapa detik, lalu kita masukkan ke rumus. Nah, rumusnya itu adalah
production time available per day dibagi unit yang tersedia per hari 140 sama dengan 144.000 dibagi dengan 4.000. 4.000 ini itu permintaan produknya. Setelah dibagi itu hasilnya 36 second per unit. Jadi satu unit itu dihasilkan dalam waktu 36 detik. Selanjutnya yang C adalah berapa jumlah minimum workstation. Minimum workstation itu rumusnya sigma time vortex I dibagi dengan cycle time. Time vortex I itu didapatkan dari penjumlahan performance time ini. Nah, didapatkan dari sini. Ini kita jumlahkan itu hasilnya adalah 120 second dibagi cycle time-nya yaitu 36. Jadi 120 dibagi 36 sama dengan 3,3. Di sini tuh ada catatan berapapun angka yang di belakang koma itu harus dibulatkan ke atas. Jadi mau di sini 3,5 atau 3,3 itu maka selalu dibulatkan ke atas menjadi 4 station. Setelah diketahui minimum workstation-nya, kita menerapkannya pada diagram precedence ini. Caranya yaitu, nah ini kan performance time-nya, cycle time yang dibutuhkannya itu maksimal 36 second kan. Nah, kita buat nih di task A itu dibutuhkan waktunya 20 detik. Lalu di task B itu dibutuhkan waktunya 30 detik. Berarti kan itu lebih dari 36 detik ya. Maka jadi si task A ini tuh masuknya ke station pertama. Nah, selanjutnya yang B. Yang B itu cycle time-nya itu kan maksimal 36. Nah, dia sudah 30 detik nih di task B itu. Sedangkan di task C itu dibutuhkan waktu 15 detik. Berarti kan lebih dari cycle time-nya. Maka B ini tuh memiliki station sendiri menjadi station 2. Lalu yang C itu ada 15 performance times-nya adalah 15 second. Nah, yang D performance time-nya itu 15 second juga. Apabila dijumlahkan itu kan masih cukup waktu, yaitu menjadi 30 second. Nah, lalu di E itu ternyata dia dibutuhkan waktunya adalah 10 second. Karena jika 30 ditambah 10 itu menjadi 40, berarti kan dia lebih dari cycle time-nya. Maka dari itu yang C jadi workstation-nya itu cukup di C sama D. Jadi tidak melibatkan task yang E. Jadi C dan D ini, task C dan D itu menjadi station ketiga. Lalu yang E di sini tadi 10 second performance time-nya, dan yang F itu ternyata 30 second. Berarti dia melebihi kan. Jadi di sini kita menggambarkan sendiri untuk task E, yaitu menjadi station 4, dan yang terakhir adalah station 5, yaitu task F. Nah, di sini tuh untuk workstation ini tuh nggak boleh kurang dari 4 station. Jadi kalau misalkan lebih itu nggak apa-apa. Contohnya ini kan dia ada lebih dari 4 station, ada lebih dari 4 station, maka ini nggak apa-apa. Kayak gitu. Soal selanjutnya adalah waktu ideal. Waktu ideal tahu waktu tunggu. Waktu ideal pada satu siklus. Cara mencarinya itu di sini station 1 kita jabarin nih. Kita bacanya dari sini. Station 1 itu membutuhkan waktu 20 second sehingga memiliki waktu idealnya itu 16 second. Jadi waktu ideal ini tuh performance time-nya dikurangi dengan cycle time. Cycle time-nya tadi kan 36 ya. Jadi ada waktu tunggunya itu 16 second karena 36 dikurangi 20
station 3 ini membutuhkan waktu 30 detik. Makanya waktu idlenya itu 6 second. Lalu station 4 memiliki waktu idle 26 second dan station 5 memiliki waktu idle 6 second. Jadi waktu idle pada satu siklus adalah 60 second. 60 second ini tuh didapat dari 16 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 26 ditambah 6. Jadi totalnya adalah 60 second atau 1 menit. Selanjutnya adalah yang E, itu berapa nilai efisiensi dari workstation tersebut. Nah, cara mencarinya itu efisiensi sama dengan sigma task time dibagi dengan actual number of workstation dikali large cycle time. Actual number of workstation itu adalah yang ini, yang tadi kita hitung. Jadi bukan pakai angka yang minimum. Jadi kita aktual itu nyatanya kan. Jadi kita hitung dari sini. Di sini kan dibutuhkannya itu ada 5 station. Makanya di sini ada 5 station lalu dikali dengan cycle time-nya adalah 36. 120 dibagi 5 kali 36 adalah 180. Jadi 120 dibagi 180 sama dengan 66,7%. Jadi efisiensi dari workstation tersebut adalah 66,7%. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.